Pastor Peter Sinema MSF dilahirkan di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada tahun 1943 di Duivendrecht, sebuah desa di sebelah tenggara kota Amsterdam, negeri Belanda. Peter Sinema dibesarkan di sebuah keluarga kecil dengan 3 orang anak. Peter adalah anak pertama, adiknya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayah Peter bekerja di rumah pemotongan hewan sebagai seorang jagal, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga yang dengan kasih dan kesetiaannya mengasuh serta mendidik anak-anak mereka. Peter kecil, seperti anak-anak lainnya, bersekolah di TK dan SD di desa tempatnya dilahirkan. Selain kegiatan rutin bersekolah, Peter juga ikut menjadi anggota Misdinar. Masa pendidikan di seminari menengah ditempuh Peter selama 6 tahun, 3 tahun setingkat SMP dan 3 tahun setingkat SMA. Kemudian dilanjutkan dengan masa novisiat selama 1 tahun, dan kemudian masa 6 tahun dihabiskan Peter di bangku seminari tinggi. Pada tanggal 27 Juni 1970, Peter Sinema ditahbiskan oleh Monsignor Romain MSF sebagai seorang imam. Pastor Peter Sinema adalah pastor MSF yang terakhir dan termuda yang berasal dari negeri Belanda. Pastor muda ini langsung mendapat tugas untuk mengabarkan Injil di Indonesia. Setelah menginap di salah satu bruderan Jakarta, Pastor Peter Sinema melanjutkan perjalanannya ke Balikpapan. Perjalanan ini harus ditempuh dengan melewati Surabaya, kemudian ke Banjarmasin, di mana di masing-masing kota itu harus menginap untuk menunggu penerbangan selanjutnya. Sesampai di Balikpapan, Pastor Peter Sinema bertemu dengan Pastor Vandenberg MSF yang pada waktu itu menjadi pastor paroki di Gereja Santa Teresia, Balikpapan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan darat via Handil, sampailah Pastor Peter Sinema di Samarinda. Sekitar 1 minggu kemudian, Pastor mendapat tugas untuk melayani di paroki Melapeh di Tering, Kabupaten Kutai Barat, yang pada waktu itu masih termasuk Kabupaten Kutai. Dan di sanalah beliau memulai karya pastoralnya. Pada awal waktu dia datang, dia masih dalam keadaan fisik gemuk karena mungkin fungsi dari kelenjar tiroid agak lamban sehingga membentuk dia sebagai orang yang gemuk. Tapi kegemukan cepat menghilang waktu dia menjadi pastor di Melapeh. Pada waktu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang ini, ada sepeda motor, ada mobil, ada segala macam yang mempermudahkan perjalanan. Tapi waktu Pastor Sinema bertugas di Melapeh, dia jalan kaki. Maka dia menjadi orang yang cakap, yang langsing, yang luar biasa. Saya masih ingat juga waktu pastor ditugaskan di Ulu Riau. Lumayan jauh, bahkan dapat dikatakan paling jauh dalam keuskupan dan paling sulit medannya. Di Lung Lenuk, di Tiong Ohang, di Long Pahangai, dia jalankan tugas dalam keadaan yang super sederhana. Sangat berbeda dengan masa kini. Milir, mudik, semuanya dengan perahu. Paling-paling dengan motor tempel yang ringan, bukan ada speed seperti sekarang ini. Kalau di kampung saya itu dari kampung ke kampung memang jauh, itu harus pakai kendaraan seperti ces ataupun kalau airnya sedang tinggi, airnya besar bisa pakai motor. Saya juga sering ikut membawa beliau pergi turne, bawa kemana itu untuk membagikan obat-obat kepada masyarakat, kepada umat. Dan sebenarnya kalau mendengar pastor, dia sering mengungkapkan bahwa dia takut dengan riak. Betul-betul takut. Tapi mau apa? Ya, saya sudah pastor di sini. Maka dia berani berpasrah kepada Tuhan. Pokoknya saya menjalankan tugas.
Dan ini nampak tidak dengan beban yang berat dan juga tidak dengan banyak keluhan. Saya kalau sepanjang saya tahu dengan Pastor Sinema itu dia tidak pernah berkeluh kesah. So, merupakan itu adalah panggilan dia. Karena bagaimanapun beratnya medan di sana itu karena dia memang terpilih untuk bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat, maka segalanya saya lihat dia jalankan dengan perasaan gembira. Tapi walaupun dia bertahun-tahun di Ulurian, di daerah yang sangat terbatas, waktu sudah muncul teknik baru dengan komputer, dengan segala kemungkinan modern, dalam waktu singkat, pastor menguasai. Terkesan itu ketika saya memiliki seperangkat komputer untuk yang pertama kali. Jadi saya masih gagap, masih gaptek waktu itu. Dan beliau itu orang yang selalu mau belajar. Saya pernah memberikan foto saya dengan baju biara, pokoknya rapi. Tapi waktu saya melihat foto kembali, ternyata saya dijadikan penari balet. Saya tetap Suster Boni, tetapi badan saya dilangsingkan dan dengan gerak-geriknya yang sangat lucu. Tapi saya mengatakan, pastor, bahaya. Kalau saya memberikan foto kepada pastor, semua difermak. Dan yang paling menarik, beliau itu kan seniman. Jadi apa saja yang beliau lukis, beliau gambar itu bagus. Dan banyak lukisan-lukisan yang sungguh sangat sangat bagus. Dan di belakang ini ada lukisan keluarga kudus di background wawancara ini. Itu juga karya beliau. Hanya saya tidak bisa menunjukkan, mohon maaf, ada salib. Dulu salib Asisi, seingat saya ketika meresmikan gereja ini ada salib Asisi tergantung di sini, tapi sekarang sudah diubah menjadi salib yang modern. Padahal itu bagi saya itu sebenarnya menarik dan bagus. Melihat gereja, saya pernah ke Longpahangai dan ke Lununuk, di mana dia menghiasi gereja, melukiskan gereja dengan daya Dayak, seni Dayak, seni lokal. Memang Pastor Sinema dalam hal-hal tertentu orang yang sungguh punya istilahnya perhatian, kepedulian terhadap kongregasi. Ini yang betul membanggakan saya. Apa saja yang hendak dia kerjakan, seperti dulu dipercaya mengemban untuk menjadi pengasuh musafir majalah kami MSF. Mungkin pastor bikin band dengan anak-anak, pakai botol yang kosong, dipukuli dengan sendok, dengan garpu, ada batu di dalam botol itu, sehingga seru betul dalam gereja itu dengan anak-anak yang memandang pastor dengan rasa bangga. Kan ini orkes dari Lununuk. Beliau itu membuat sebuah pastoran di Longlunuk. Itu konsepnya itu rumah adat besar, lamin ayak begitu untuk orang Bahau. Sedangkan gereja Longlunuk itu sebelum diubah seperti sekarang ini, itu konsepnya rumah tempat tinggal Hipui di suku Longgelat, di mana rumah itu ditata sedemikian rupa. Betul-betul dia dapat dikatakan menginkulturasikan liturgi dengan kebudayaan, menyatu. Di samping seniman, dia itu juga seorang mekanik, misalnya teknisi radio. Dulu ketika zaman belum ada HP, telepon, radio orari itu masih sangat marak di pedalaman Kalimantan. Beliau itulah orang yang mungkin pada waktu itu beberapa pastor mempunyai call sign dari organisasi radio amatir Republik Indonesia. Beliau ini memang satu-satunya yang mempunyai izin orari untuk di daerah Makam Mulu, daerah Uluriam waktu itu. Jadi beliau sangat menguasai, dan setiap stasi itu memang beliau bisa pasang, dan beliaulah yang menjadi orang
yang terpenting di situ, sehingga bisa memberi informasi keadaan cuaca, melaporkan ke bandara yang ataupun maskapai yang akan mengadakan penerbangan ke sana. Pastor Sinema itu kesan saya orang yang sebenarnya pendiam, tetapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa bercerita. Begitu kita mengungkit hal-hal yang menyangkut historisitas MSF, beliau sangat kental pengetahuannya dan ingatannya itu luar biasa. Pastor Sinema itu sangat perhatian, sangat care dengan anak muda. Jadi pada waktu itu pastoran itu menjadi tempat berkumpul dan tempat nginap kami untuk mempersiapkan acara. Nah, selama proses persiapan acara itu juga kami baru tahu bahwa ternyata Pastor Sinema itu ternyata sangat suka dengan film Mr. Bean. Beliau senang dengan musik-musik klasik, lalu senang nonton film dari luar negeri seperti itu. Dia mempunyai kamar khusus, waktu itu masih pastoran lama. Beliau punya alat yang sangat canggih, macam-macam alat elektronik yang saya sendiri seringkali tidak bisa memahami, dan yang paling saya kagumi adalah webcam. Saya seringkali wawancara dengan beliau lewat sekarang ini mungkin BBM-an begitu, messengeran itu dengan Pastor Sinema, dan itu mengasihkan untuk beliau. Sangat disiplin. Kalau itu saya akui betul ya. Saya sendiri saja pernah beliau itu bertegaskan supaya disiplin. Pastor, apakah pastor tidak keberatan dengan menaiki sepeda motor? Pastor menyatakan tidak, karena pastor merasa naik mobil terlalu sulit buat beliau, dan beliau cukup bahagia dengan sepeda motor Supranya. Kami sering masak, dan yang paling sering dia request sup singkong. Jadi kami masak untuk teman-teman sekaligus masak untuk beliau. Dia sangat senang dengan makanan tradisional orang Penihing, seperti peyang, seperti cangang, itu dia sangat senang. Makan makanan yang sederhana saja. Pastor Sinema adalah seorang pastor yang sangat ramah, seorang pribadi yang sangat mudah berkawan. Dan hal yang paling menyenangkan adalah ia adalah seorang optimis. Memang di saat-saat terakhir hidupnya, ketika saya masih ada di Sepinggan, beliau waktu itu bersama dengan Pastor Sumantoro, Pastor Felix Sumarjono MSF yang ketika itu bertamu di perapatan, mengatakan kepada pastor, kenapa pastor perutnya kok begitu besar, coba diperiksa. Nah, ketika itulah diketahui bahwa memang beliau sudah sangat parah dalam mengidap sakit levernya itu, sehingga harus menjalani perawatan beberapa saat. Kebetulan pada waktu itu, Ria, adiknya, merayakan 40 tahun hidup perkawinan. Pastor mengatakan, kali ini Suster Boni saya mau ke Australia, tidak ke Belanda tapi ke adiknya. Waktu itu saya ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk para pastor dan bruder MSF di Kalimantan sebagai provinsial. Beliau hadir di di Banjarbaru, penuh sukacita, dan rupanya juga senang karena dia sudah kelihatan sehat. Ketika itu beliau memang pernah disedot sekali perutnya yang ada cairan itu di Rumah Sakit Suaka Insan. Waktu itu dipungsi karena ternyata ada cairan dalam tubuh yang sangat mengganggu pernapasan dan lain sebagainya. Setelah dipungsi, pastor mengatakan, saya jalan dulu. Tapi waktu pastor berangkat, ternyata itu pamit terakhir kalinya. Nah, ketika dia minta izin kepada saya mau ke Australia saat-saat terakhir, sebenarnya saya sudah mengatakan kepada beliau, pastor, coba pastor pikir kembali tentang kesehatan pastor. Lalu dia katakan, ya Maratmo, selama ini saya tidak menjadi masalah. 1 bulan setelah berangkat dari Kalimantan, ada berita bahwa keadaan pastor semakin menurun. Nah, rupanya sampai di sana dia harus menderita sakit dan dirawat tanpa pernah bisa berkomunikasi dengan kita di Provinsi MSF Kalimantan. Sebenarnya kalau belum terlalu parah, memang kami menghendaki supaya beliau dirawat di di Indonesia. Singkatnya,
pastor berpasrah kepada Tuhan, hidup berakhir di dalam tangannya, tapi bukan di Indonesia, tapi di Australia. Rupanya semua memang menjadi penyelenggaraan Tuhan. Tuhan ikut mengatur segala sesuatu, sehingga ketika dia harus dikremasi, pulang ke Balikpapan waktu itu sungguh mengalami kelancaran yang sangat luar biasa sampai pada pemakamannya di Sungai Siring. Pastor Sinema, sebagai misionaris, saya berani mengatakan tidak sia-sia hidupnya. Betapa dia memberikan diri untuk kerajaan Allah dengan mengesampingkan kepentingan dirinya, menjalankan perutusannya dengan hati gembira dan berpasrah dan pergi dengan damai. Ini saya saksikan dari pengalaman saya dengan Pastor Sinema. Peter, terima kasih Pastor.